Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dima Fena Kaveni. Saya Saskia Nurhati. Saya Diana Feni. Saya Hewan Harja. Di sini ada pertama ada pembahasan, satu perundingan, pendahuluan dan konferensi Malino. Perundingan pendahuluan antara Perdana Menteri Syahril dan Panino dilaksanakan di kediaman keputusan pemerintah Inggris Sir Archibald Clarke di Jalan Merdeka Selatan pada 10 Februari 1996. Selain Syahril, wakil Indonesia dalam perundingan tersebut adalah Haji Agus Salim dan Prigodinjo. Sementara Belanda diwakili oleh Haji Pandu. Dalam perundingan itu, Pandu mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah di Indonesia. Pandu menyampaikan pernyataan politik pemerintahan Belanda yang isinya mengulangi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 9 Desember 1942. Tapi Indonesia akan menjadi sebuah negara berbentuk federasi atau serikat yang memiliki pemerintahan sendiri. Tetapi menjadi bagian dari persemakmuran dengan kerajaan Belanda. Dengan kata lain, akan dibentuk uni Indonesia Belanda dengan bergabung dalam persemakmuran. Negara federal yang akan didirikan itu akan tetap berada di bawah pimpinan raja atau ratu Belanda. Proposal tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia. Indonesia menginginkan kedaulatan penuh atas seluruh bekas Hindia Belanda. Tidak hanya Jawa dan Sumatera, itu berarti Indonesia mengakui untuk negara persatuan, bukan federasi atau serikat. Kerjasama antara Belanda dan Indonesia tetap dilanjutkan, tetapi hal itu merupakan kerjasama antara dua negara yang berbeda. Pandu kemudian ikut memprakarsai perundingan lanjutan yang melibatkan pemerintah Belanda yang telah diberi nama perundingan Conferensi Belanda pada 12 sampai 24 April 1946. Delegasi Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kehakiman Reza Suwardi, didampingi Dr. Budi Soe dan Asisten Maka Prigodinjo. Dalam perundingan ini, Inggris sekali lagi menjadi penahan dengan mengirimkan Sir Archibald Tujuan utama konferensi adalah mewujudkan pembentukan negara serikat Hindia Belanda sebagaimana diinginkan Ratu Wilhelmina. Tujuan lainnya adalah menekan pemerintah Indonesia agar menerima konsep negara federal di Hindia Belanda. Secara khusus, konferensi ini membahas secara pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi Malino ditindaklanjuti dengan tembok di tanggal 1 sampai 12 Oktober 1946. Sikap sepihak Belanda meningkatkan ketegangan Inggris yang tidak lama lagi akan meninggalkan Indonesia, kembali memaksa Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Hal ini, Inggris mengutus Lord Hiller ke komisaris khusus untuk Asia Tenggara. Hiller tidak di Jakarta tiba di Jakarta pada 2 Agustus 1945. Mediasi dengan investasi data Indonesia dan Belanda di Jakarta dari 20 sampai 30 September
kejadian terjadi, salah satu butir hasil menyatakan bahwa secara de facto Ini banyak banget ya. atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda diharuskan dengan menggunakan era de facto tersebut menggunakan tanggal 1 Januari 1949. Perang Margana ini juga dikenal dengan istilah perang Sunan, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik penerahan Margana ini juga dikenal dengan istilah perang Sunan, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Setelah pertempuran dengan semangat pantang menyerah, Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur. Pihak sekutu sekitar 400 tentara tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, ini pada bekas arena pertempuran itu didirikan rumah lawan di Taman Putihan Masa. Sementara itu setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Perang Hutan Margana. Dua perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dan peristiwa Waterloo 7 Desember 1946. Di Makassar, Sulawesi Selatan, berita tentang konferensi Malino pada 16 sampai 22 Juli 1946, konferensi Pangkal Pinang pada 1 sampai 12 Oktober 1946, serta hasil perjanjian di Kerjati pada 10 November 1946. Dua konferensi pertama menggagas pembentukan negara Indonesia Timur, sedangkan perjanjian Kerjati akan dibagi berdasarkan bekas Hindia sampai Belanda ke dalam negara-negara bagian, salah satunya NIT. Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Sam Ratulangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia PPNI dengan Manai Sofyan. Pada 5 Desember 1956, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan yang memimpin Kapten Ramon Westerling. Ia memimpin 120 orang pasukan khusus dari Depot Spesiale KWP DSP. Misi utama Westerling yaitu menumpas gerakan perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yang menentang NIT. Arifar Paesi dan Robert Walter Mangsidi yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata lalu merebut tempat-tempat yang strategis yang dikuasai NIC. Selanjutnya ada Walter Mangsidi, Ranggong Dai Romo, dan Makaraeng Dai Jarum membentuk Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi. Tujuan utamanya adalah memobilisasi perlawanan rakyat. Perjuangan perempuan bernama Eni Sayawan berteguran di Kasih. Ia berlari ke musuh dengan granat di tangan lalu meledakkannya. Ia tewas bersama 8 tentara Belanda. Westerling menerapkan metode Gestapo, yaitu menangkap dan membantai setiap orang yang dicurigai sebagai musuh. Mangsidi ditangkap Belanda pada 28 Februari 1947, tetapi ia berlari kabur pada 27 Oktober 1947.
berdirinya negara Indonesia Timur pada 24 Desember 1949 melalui Konferensi Denpasar tanggal 20 Juli 1946. Belanda mendirikan negara pertama yang membentuk Republik Indonesia Timur. Negara ini diberi nama Negara Indonesia Timur pada 20 Desember 1946. Kota Makassar. Keputusan ini dibuat tanpa melibatkan pemerintahan Indonesia di wilayah Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun Kepulauan Maluku. Bubarnya Kabinet Syahrir 20 Juni 1945. Mulai dari konferensi Marinir, perjanjian Ligazari hingga keputusan Entente memicu kekecewaan yang besar. Rakyat Indonesia tidak ingin dipecah belah oleh negara tetangga. Syahrir dianggap gagal mempertahankan kedaulatan demokrasi. Anggota Partai Sosialitas menarik dukungan dengan tidak percaya ke Syahrir pada 26 Juli 1947. Kabinet Syahrir juga jatuh pada 27 Juni 1940. Dinamika eksternal pasca perjanjian Ligazari. Agresi militer Belanda 27 Juli 5 Agustus 1947. Enggak. Dinamika eksternal pasca perjanjian Ligazari. Agresi militer Belanda 5 Agustus 1947. Pelaksanaan perjanjian Ligazari merupakan perbedaan penafsiran negara yang sebagai sumber kekuasaan de facto sebelumnya dapat mengadakan hubungan dengan luar negeri termasuk menempatkan perwakilannya. Penafsiran Belanda atas bunyi perjanjian Ligazari didasarkan pada pidato Ratu Undang-Undang pada 7 Desember 1942 yang menginginkan agar Indonesia dijadikan negara persemakmuran komunitas. Belanda tak akan mengurus federasi, setelah itu Indonesia melakukan Adanya perbedaan penafsiran atas perjanjian Ligazari antara Indonesia dan Belanda. Rakyat bertekad untuk mempertahankan kedaulatan. Hal ini merupakan proses pembangunan sebagai reaksi atas Indonesia pada 13 Juli 1947. Fakta secara sepihak memproklamasikan yang disebut dengan garis demarkasi Pargo atau garis Pargo. Berdasarkan garis Pargo, wilayah Indonesia lebih sedikit dari wilayah Jawa, yaitu hanya mencakup wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan pelabuhan dan wilayah Palu. 5 hari kemudian, tanggal 21 Juli 1940, Pargo melalui siaran radio mengumumkan wilayah tidak lagi terikat dengan perjanjian Ligazari. Serangan ini dikenal sebagai agresi militer 1 dan berlangsung sejak 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Untuk melalui dunia internasional,
Keamanan. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB pertemuan yang dihadiri Keluarga Wakil Indonesia Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim Sarwan PBB dipatuhi kedua pihak pada 15 Agustus 1947. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Apa hasil konferensi Mario 3 bulan setelah konferensi? Dalam konferensi tersebut, mereka menyatakan dukungan atas usulan di Malino karena ketidakstabilan politik di Kalimantan diputuskan untuk fokus mendirikan negara federal di wilayah Timur Tengah. Politik.